أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم قدموا أعمالكم بالدار الآخرة tajidu indaha fawdaw wa najah. Untuk awal mula langkah yang paling mulia, marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram, yang mana pada sifatnya Allah tidak ada yang namanya awal untuk adanya Allah, tidak ada yang namanya akhir untuk berakhirnya Allah. Allah hudib hana mati-mati. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada salah seorang manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'ani syiqaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada keluarga serta sahabat sekalian, tak lupa kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al fakir selaku khatib pada hari yang sangat berbahagia ini, terutama sekali kepada Abi Imam Syekh Masjid yang kita cintai. Selanjutnya kepada ketua BKM serta seluruh jajarannya, kepada Bilal, kepada imam rawatib, kepada muazzin, kepada ketua remaja masjid serta seluruh jajarannya, dan kepada seluruh kaum muslimin abi sekalian, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang baru saja Al-Fakir bacakan, Allah mengatakan Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Maka menyoti ingat bak masalah mati, hinan seolah-olah lemah untuk tak bekerja di dalam dunia. Bahkan karena memang kematian adalah pemutus nikmat dengan nikmat dunia. Sakratul maut, peristiwa yang begitu luar biasa sakit yang akan kita rasakan. Tiga tu siapa pasti dia tanya akan tak rasakan yang namanya sakratul maut. Ulama menggambarkan tentang sakitnya sakratul maut. Lagi binatang yang matang hudib, tapluak kulit, tarupah rame-rame. Ulama menggambarkan tentang sakitnya sakratul maut ayah sekalian. Lagi rantai yang medurau, yang tak pasau di dalam badan getanya melalui mulut kita. Mupalit-palitlah rantai tersebut dengan perut getanya. Mupalit-palitlah rantai tersebut dengan limpa usus hati getanya. Roh urung rame-rame irgum getanya. Imat bak jarawa, imat bak kaki. Tariklah rantainya ulua bersamaan dengan keluar rantai tersebut bambandum asal perut tanya itibit ulua. Sedang kita masih dalam keadaan sadar ketika itu, menangkeh perumpamaan sakitnya sakratul maut yang mana kita akan merasakannya. Kaum muslimin sidang jamaah harus bagi kitanya untuk tahu dek, akan tetapi ahwate kagepu udep le Allah wajib untuk tamati. Tengku yang dirahmati oleh Allah, salah satu bukti pengakuan daripada sakitnya sakratul maut pernah terjadi pada masa Nabi Isa alaihi salam.
Sebagaimana kita mengetahui bahawa mukjizat daripada Nabi Isa salah satunya adalah dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Didengar oleh lawan, oleh urung-urung yang tidak beriman dengan Nabi Isa. Mereka mengejek, mereka menantang Nabi Isa alaihi salam. Ijabah Nabi Isa, wahai Isa, aku mendengar bahwasanya engkau dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Berseul oleh Nabi Isa, dengan izin Allah, wahai Isa, mungkin orang yang drone udip adalah orang yang baru mati, golong god mati. Ada kala sit pura-pura mati, baru tak udip le kata. Cipu udip urung yang katrip mati, menyo memang kata memiliki hal mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhanmu. Berseru Nabi Isa alaihi salam, silahkan tunjuk le kata teh kuburan yang galak urung drone. Maka tertujulah kepada salah satu kuburan yang cukup lama yang bernama Sam bin Nuh, Sam anak daripada Nabi Nuh alaihi salam. Maka ayah sekalian, terus Nabi Isa bak kuburan tersebut berdoa bak Allah. Beberapa saat terbangunlah Sam bin Nuh daripada tempat pengistirahatannya. Bedah Sam bin Nuh dalam keadaan rambutnya yang sudah memutih, dalam keadaan jenggotnya yang sudah memutih. Getanyang le Nabi Isa, wahai Sam, gata meninggal dalam keadaan yang masih muda. Ahwate lung pembangkit kembali, lung laki doa ba Allah kata bedah lagenya pakan kaputih, pakan janggut kaputih. Sam bin Nuh menjawab, wahai Isa Nabiullah, gara-gara baklun fikir nyo merupakan panggilan sudah kiamat dunia, terkejut lung raya. Saking raya terkejut lun, yang hitam jadi putih, janggut yang hitam jadi putih seketika. Nyamban raya terkejut Sam bin Nuh, wate gehui le Nabi Isa alaihi salam. Getanyang lam le Nabi Isa, wahai Sam, sudah berapa lama engkau meninggalkan dunia ini? Sam menjawab, put ribet hun kalung tinggal dunia. Akan tetapi wahai Isa, rasa sakit daripada sakratul maut, rasa sakit daripada itibik nyawang getarik oleh malaikat, gerintak oleh malaikat, mantang terasa bak badan long seolah saknyo ban getarik. Put ribet hun katrip di dalam kubu, sakit sakratul maut masih terasa di badan kita ayah sekalian. Begitu ngeri yang namanya sakratul maut. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah sadar, seraya apapun pangkat getanya ujung-ujung kuburan, getanya natoko mepluh boh ujung-ujung kuburan, maka yang kita perbanyak adalah amalan. Kenapa? Karena kuburan tersebut hanya menghargai yang namanya amalan yang saleh. Kuburan hanya menghargai amalan-amalan yang saleh, yang ditanya terpubut ikhlas karena Allah dan cinta kepada Rasulullah. Bahkan tungku yang dirahmati oleh Allah, hanapu tajak gertak kuburan. Pernah terjadi ketika Fatimah Az-Zahra, salah satu daripada anak daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Gebabak kubu le Sayyidina Ali bin Abi Talib, Hasan, Husain serta Abu Zar Al-Ghifari watenya. Terus bak binih kubu peduk jenazah. Gedang Abu Zar Al-Ghifari gekun legonya, wahai kuburan, tahukah engkau siapa yang kubawa ini? Ini adalah putri daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kuburan, puna tak sawa-sawa banyak.
Nyo adalah perumah daripada Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali merupakan sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kuburan, pun ada sawa-sawa lombanya. Ini adalah ibunda daripada Hasan dan Husain, cucu kesayangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah, apa yang terjadi dari dalam kuburan? Dengan izin Allah keluar suara geseut, wahai manusia, aku bukanlah tempat orang yang berpangkat tinggi. Wahai manusia, bukan tempat orang bernasab mulia. Wahai manusia, aku bukanlah tempat orang kaya ataupun miskinnya. Wahai manusia, lon kuburan, lon alam barzah merupakan tempat orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang saleh. Maka tentu Cina kalian, sehebat apapun kita, pernah taduk presiden mati, pernah taduk gubernur mati, pernah taduk bupati mati, pernah taduk dewan mati. Musuh jino tatile tak sehingga hantungut tu ura malam bak tatilik dunia mati je. Kaum muslimin sidang jamaah, kapan kita akan sadar? Menyo memang saudara yang meninggal belum sadar, orang tua kita yang meninggal belum sadar, anak yang meninggal belum sadar, tu panjang cik sadar, mati bro baru sadar. Ini sangat ironi ketika Allah menampakkan hidup ini tidak kekal. Memang hidup hana kekal tengku. Dari pon ni tanyo hana tu sampai jina kana tu ubud raya sampai tuha tu. Berarti ini kan suatu putaran. Wata saga yang akan menjawab, ujung-ujungnya kita akan mati, siapapun kita akan mati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah wafat. Belum bertanya. Maka nasihatilah diri sendiri dengan selalu mengingat kematian. Tunggu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kubur na dua boh hal yang sangat mengerikan. Yang pertama, fitnah kubur, dan yang kedua, azab kubur. Di dalam kitab Yanatul Talibin halaman 144 juzuk kedua, ditulis hinan tentang perbezaan fitnah kubur dan azab kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang ditanya oleh malaikat, pak ditanya namanya. Apa itu azab kubur? Azab kubur adalah pukulan getah tu ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Maka untuk hal ini perlu oleh kita terhadap amalan-amalan yang baik. Maka kaum muslimin sekalian, Abu Lais As-Samarkandi gekun, barang siapa yang ingin ia tidak terkena azab kubur, mesti melakukan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara lainnya. Yang pertama, betapa buat lagi tanya agar baik kenang siksa kubur, memelihara solat dengan ilmu tauhid, fiqh dan tasawufnya. Pelihara sembahyang ayah sekalian. Ini nasihat untuk al-fakir dan untuk semua kaum muslimin sidang jamaah. 24 jam Allah memberikan waktu untuk kita. Menyata semayang 4 minit. Tak tambah tu semayang seminit 5 minit. Berarti dalam kadar 5 kali solat 25 minit sagai katanya terserahkan diri berhadapan dengan Allah. Setengah jam berarti tak kau haju Bandung. 20 jam 20 minit tu cukup berat katanya tabah bahwate. Allah memberikan salat untuk bermesra-mesra dengannya. Gubi sembahyang ke umat Muhammad 5 ke umat yang lain tak 3 sagai kepua. Karena Allah sangat mencintai Rasul dan kita.
Maka kaum muslimin sekalian, cukup ironi, cukup aneh, limangga geteng video call oleh Allah Ta'ala dengan getanya. Datang video call dengan koknya 5 minit, 4 minit, bagah-bagah Assalamualaikum warahmatullahi kabeh. Bahkan hana rasa cinta getanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tegakkanlah solat dengan ilmu fiqh, tauhid serta tasawufnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu legetannya bersedekah. Pakon karena memang abi ayah sekalian, harta yang nabak getanya merupakan titipan semata. Kebukti ketika Allah genek cok pulang, sip tapi dalih ke apui rukuk sagai, siap Allah melahapkan semuanya, menghilangkan semuanya. Memada dengan tengut sigal klep bak jalan kamu pok meninggai gadah motor-motor lamparik pakan. Dapat salah ke tengut sagai. Padahal Allah mengambilnya kembali. Berarti sudah pasti harta yang naik bak getanyonyo adalah titipan semata. Kita tidak bisa menguasainya 100%. Kaum muslimin, bersedekahlah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, tulak bala dengan sedekah, panjang umur dengan sedekah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, selalu membaca Al-Quran. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar. Minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizat Rasulullah cukup banyak. Di antara paling banyak yang dapat melemahkan manusia adalah Al-Quran. Rasulullah telah tiada, mukjizatnya masih ada. Apa itu Al-Quran? Tanya cinta ke Rasulullah, tapi Al-Quran hanatom tamat. Kehantam tamat tabut, hantam tabut. Hantam mutabaca. Ini menjadi hal yang sangat aneh dalam kehidupan. Ketika Rasulullah telah tiada, peninggalannya yang terbaik, yang tersempurna adalah Al-Quran. Hantam tatim baca lagi tanya. Selanjutnya, tunggu sekalian, memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahi bibir kita dengan sabih-sabih tapuja wa taperaya Allah. Nyan putboh nyan terhindar getanya ayah sekalian daripada azab kubur. Naput boh tu yang harus dah hindari agar getanya obek kenang azab kubur. Yang pertama, perbuatan dan ucapan dusta. Sulit getanya. Tak pegah sesuatu untuk yang ken-ken. Tak pegah sesuatu untuk talawan yang betul. Dusta katanya. Yang hati-hati berat katanya sehingga di alam barzah gepoh oleh malaikat gara-gara haba yang tak petibit. Selanjutnya khianat. Galak tat lagi katanya tamu janji. Untuk apabila meno berarti medih, apabila medih berarti meno. Hana tak buat. Hati-hati. Malaikat akan selalu bertanya dan siap memukul kita. Yang kedua, adu domba. Galatat baba haba lagi tanya, tadu bak bengnya tak pegah ke urung pulen. Tadu bak kedai pulen tak pegah ke urung pulan. Pakailah gop gara-gara haba-haba getanya tak baba. Ini menjadi masalah. Kadang-kadang tok bak uri inang tapi jino kajit ke favorit bagi kitanya urung agam. Adu domba. Yang keempat, yang harus dah hindari lagi tanya adalah kencing sambil berdiri. Toh ingat siradeng. Pakan hanabeh hitibit najis. Tanya tak rukuk, tanya tak sujud, hana tak kai tibit. Sembayang hanali. Na najis lah melu panina. Maka cara toh ingat yang betul dengan tak tinggung. Tadu lagi tanya atas kuno akhirat wiya. Tak pedang akhirat unun. Tak tegan perut terbacut. Baru tak tuh. Supaya ya habis hitibit. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Amalan yang kita lakukan adalah hal-hal yang ditunggu oleh Allah untuk apa?
membela kita. Dari mana? Sejak di dalam dunia sampai ke alam kubur, sampai yaumil qiyamah, dengan amalan yang saleh nyan ke le katanya akan tatamang syurga jannatun naim. Maka perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak tasbih kepada Allah, perbanyak zikir mati, ingat-ingat ke mati, pajalung mati. Karena sahabat, apapun kita, kuburan tidak meminta jabatan ijazah. Anda sudah sekolah S3 ataupun profesor, yang ilake di kuburan adalah amalan semata. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.